Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Soim Munawar dari Masjid Ar-Rahman. Tadi pertama sekali Profesor mengatakan bahwa kita akan membahas tentang terkait dengan asbaja. Tadi saya sambil buka-buka ini, mohon maaf. Di surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Ila akhirih. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, dan seterusnya. Kemudian saya juga menjumpai hadis An Nabi Shalih, An Nabi Sa'id, An Nabi SAW di qouli kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala adula. Kata Abi Shalih itu ja'alna ummatan wasata adalah adula. Pertanyaannya adalah yang pertama, karena ini pengantar jadi di benak saya banyak sekali pertanyaan, nanti bukunya habis selesai, tapi jawaban ini apakah Islam wasatiyah itu ma'baina ifrad wa tafrid? Apa? Ma'baina ifrad wa tafrid atau Apa Pak? Saya nggak dengar. ma'baina ifrad wa tafrid Mabainal ifrad wa tafrid. atau kalau wasaton, atau bagaimana dengan jika kita kaitkan dengan surat Al-Fatih Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabdahuna qadra minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min ath-tasdid. Yang keempat, bagaimana Islam wasatiyah ini dengan pemikiran Islam radikal? Jawabannya mungkin bisa digabung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan lagi ngajar nih di UI3, ya, ngajar namanya Wasatiyah in a Globalizing World. Jadi saya ngajar, ya, semester ini ya, ngajar tentang apa namanya Wasatiyah. Ya. Jadi gini ya, kan memang wasatiyah itu diambil dari ayat Al-Baqarah 143 itu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, ya, wa yakuna rasul 'alaikum syahida, ya. Dan dengan demikian itu kami jadikan kamu ummah yang wasata. Jadi wasatiyah ini adalah karakteristik dari umat Islam, ya, itu yang pertama, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, jadi ummah kita ini adalah ummah yang wasata. Wasata ini dari kata ya wasata, ya, waw sin dengan to. Nah, ini ada dalam bahasa kita wasit. Nah, kita ada wasit, ya. Wasit itu tuh, kalau kita jadi wasit, kita harus bagaimana tuh kalau kita jadi wasit? Nah, harus adil, ya. Makanya tadi ada kaitannya, wasata itu artinya adalah salah satu maknanya adil. Kalau kita jadi wasit harus adil. Sebelah. Yang salah harus disalahin, kan? Nih offset misalkan, dia harus disalahin. Handball, dia harus disalahin. Ya, penalti dan sebagainya. Yang benar harus dibenerin. Baru kita. Nah, umat kita ini adalah ummatan wasata. Jadi umat kita ini harus adil. Yang salah disalahin, yang benar harus dibenerin. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kita bisa menjadi saksi bagi masyarakat dunia ini. Jadi umat Islam ini harus berperanan di dunia ini, ya. Yang salah harus disalahin. Negara-negara yang salah, negara-negara yang menjajah misalnya, itu harus disalahin. Negara-negara yang baik harus itu baru umat wasata, ya. Nah, ummah yang wasata ini karena dia adil, dia harus betul-betul di tengah, ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah urusan yang
pertengahan, tidak ekstrim, tidak radikal dan juga tidak liberal. Ya, jadi dia bukan hanya tidak radikal, ya, karena tadi udah ditanya ya, apa bedanya nanti. Tapi dia juga tidak liberal. Ya, jadi dia betul-betul harus betul-betul di tengah, dan azwajah itu betul-betul di tengah. Ya. Makanya ketika kita menjadi umatan wasata, karena khairul umuri awsatuha, maka kita menjadi khairul ummah. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dua-duanya sama. Yang satu ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, ini ukhrijat linnas. Kita berperanan dalam masyarakat dunia itu. Kita enggak diam, ukhrijat linnas. Kita dikeluarkan untuk berpartisipasi dengan masyarakat dunia. Jadi kita tidak boleh tertinggal, kita harus berperanan. Itu umatan wasata. Ya kan? Jadi ummah yang sebenarnya itu kita inilah seperti itu. Jadi keadaan kita yang memang wasata ya. Keadaan umat Islam yang memang di pertengahan dari wasit. Iya, umat Islam itu harus jadi wasit. Karena sifat dari agama kita, maksudnya itu kita harus berperanan dalam masyarakat dunia ini. Gak bisa kita diam-diam saja ya. Kalau kita pengen jadi umatan wasata, ingin menjadi khairul ummah, ya. Tapi nggak kenapa, pelan-pelan, mulai dari diri kita, ya, mulai dari masyarakat yang sedikit ini, ya, terus kita kepada masyarakat dunia. Tapi itu memang risalah Islam begitu. Nah, tadi itu ditanya tentang radikal dengan liberal. Dua-duanya ini harus kita cegah, baik yang radikal ataupun yang liberal. Dua-duanya ini ada kesamaan antara yang radikal dengan liberal. Di sini nih, di buku ini ada satu bab, ya, yaitu tentang liberalisme dan juga radikalisme. Keseluruhan tentang liberalisme ini rujukannya adalah buku saya. Jadi saya pernah menulis satu buku ya, dan memang rujukan sepenuhnya ini tentang bab ini dari buku saya. Nanti Bapak bisa baca. Ya. So, ada kesamaan antara radikalisme dengan liberalisme. Kesamaannya itu di mana? Kesamaannya itu adalah sama-sama menolak konsensus, menolak ijma. Baik yang radikal itu menolak ijma, yang liberal juga menolak ijma. Ya, yang liberal itu menafsirkan apa-apa yang sudah ijma itu ditafsirkan dengan tafsiran yang sangat bebas. Gagasan ya. Misalkan semua agama sama. Ini kita harus bedakan ya antara antara toleransi ya dengan menyamakan semua agama. Ingin mengedit Al-Quran misalkan, Quran maksudnya diedit lagi ya. Kan editor katanya. Hanya udah dari berasal. Nggak bisa kita terima karena udah keluar dari ijma, udah keluar dari pakem. Begitu juga yang radikal. Nah, yang radikalnya apa? Kerjanya itu mudah mengkafirkan, mengkafirkan umat Islam. Apa juga kafir. Iya. Nah, ini ada sejarahnya, sejarah dari Khawarij, ya. So, jadi yang dikatakan umatan wasat itu tidak liberal dan juga tidak radikal. Dia berpegang dengan ijma. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jamaah itu salah satunya adalah ijma. Ya, kita berpegang dengan ijma ulama. Ya. So, jadi begitu Pak. Udah terjawab semua ya? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Waalaikumsalam. Yang ketiga Pak RW nanti. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di Masjid Ar-Rahman supaya kita berkah semua ya. Barusan saja hanya sedikit mau memberikan buat kita semua. Ada salah satu ayat yang bosan kita lewat itu adalah innama ya'muru masajidallah. Barang siapa yang membangunkan masjid Allah, Innallah nama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir. Jadi orang yang percaya pada akhir yaumil akhir itu ang taku mafi. Bukan. Akhir haku ang
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir wa aqama sholat wa atu zakah. Kalau sholat berarti zakat. Kalau ada yang tolak amal diisilah. ini ayat masjid, jadi bukan ayat ini masjid gitu. Nah, Pakai kiris Pak, kalau nggak banyak untungnya. Ya. ya sama-sama membantu, sama-sama satu guru satu ilmu, sama-sama ketua DKM. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya adalah ada satu ayat masjid juga itu ketika di surat At-Taubah ayat 108 ada 18 ada 108 yang bunyinya kalau kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim la taqum fihi abada. Ini masjid Diror. Ya. Ya. La taqum bihi abada la masjidun usasi ala taqwa. Mini ahaku ang taqum fihi rijalun yuhibbu mutatahharu. Wallahu yuhibbu mutatahhirin. Tadi kita bicara tahir, bersih, fikih, faqih, paham. Mungkin sebagian orang awam nggak ngerti fikih, tapi kalau saya mungkin bicaranya pemahaman. Kadang-kadang orang nggak paham sendiri juga kayak repot deh kiai. Karena itu bicaranya universal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ayat itu seperti apa? Karena satu sisi orang dilarang jangan kadang berlama-lama di masjid. Karena dalam masjid itu adalah yang berhak adalah masjid dibangun atas dasar takwa, dan di dalamnya itu adalah yang berhak orang yang ingin membersihkan diri. Wallahu yuhibbu mutatahhirin, karena Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Nah, seperti apa itu aja sih, Kiai? Karena ini juga banyak penanya. Saya sebagai ketua DKM dan juga aktivis masjid, ini ada ayat yang mengganjal buat saya sedikit. Mungkin nanti bisa Kiai menjelaskan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Tentang masjid. ya At-Taubah. Dia Taubah. Jadi la taqum fihi abada itu di situ masjid Diror sebenarnya. Ceritanya itu masjid Diror ini gini. Dulu di zaman Rasulullah itu ada golongan munafik. Ya. Mereka ini bikin masjid. Tapi tujuan membuat masjid itu untuk menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam. Masya Allah. Masjid yang dibuat, ya, tapi tujuannya adalah supaya umat Islam berpecah. Jadi begitu Rasulullah tahu ada masjid itu dibakar sama Rasulullah, dihancurkan, nggak boleh. Dan itu nggak ada lagi sekarang masjid Diror itu. Dan kita nggak boleh menggunakan istilah itu untuk berpecah sama kita ya, untuk saling menuduh. Oh masjid itu masjid Diror, misalnya masjid itu nggak boleh. Itu hanya di zaman Rasulullah saja sudah, ya sudah nggak ada lagi sekarang. Istilah masjid Diror itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah nggak bisa kita aplikasikan di zaman sekarang. Ya. Dan memang di zaman dulu itu nggak boleh akhirnya berdiri, sholat di situ. Makanya ayatnya la taqum fihi abadan. Ya, jangan kamu sholat di situ ya, jangan kau berdiri di dalamnya selama-lamanya. Karena memang sudah dihancurkan oleh Rasulullah. Ya. So jadi itu tentang masjid Diror ya. Innama yu'amiru masajidallah. Yang kemudian yang memakmurkan masjid Allah tadi ya, man amana billah ya. Kemudian mendirikan sholat ya. Itu arti memakmurkan ya. Memakmurkan itu artinya mengimarahkan dengan mendirikan sholat. Kan sholat harus didirikan. Sholat itu bukan dikerjakan, tetapi didirikan. Perintahnya kan aqimis sholat, kan? Dirikan sholat. Nah, untuk mendirikan sholat itu gimana? Itu dengan berjamaah ya, dengan bersama-sama ya, itu baru sholat itu berdiri. Terutamanya sholat-sholat yang wajib ini ya, itu harus ditegakkan, harus diusahakan. Makanya harus ada tadi itu, harus ada jamaah, harus ada yang mengurus masjidnya supaya sholat itu bisa ditegakkan, didirikan, bukan sekedar dikerjakan. Ya, kalau mengerjakan sholat itu namanya musallun. Tapi kalau mendirikan sholat muqimus sholat. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang mengerjakan sholat.
Kalau mengerjakan sholat musallun, bahkan dicela orang yang musallin itu. Fawailul lil musallina. Celaka yang orang yang sekedar mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Nah, fungsi dari memakmurkan masjid itu adalah untuk mendirikan sholat. Ya, itu spiritnya itu begitu. Terima kasih Prof. Saya pertanyaannya hanya singkat aja dok. Ya. Ini sama masalah fikih dok. Fikih ini mengenai riba dan bunga. Ya. Terus yang kedua dok mengenai fikih mengenai korupsi. Korupsi. Iya. Iya korupsi dok. Ini masalah kita kan naik Indonesia banyak koruptor dok. Ya. Bagaimana menurut fikih dan oligarki? Tolong dijelaskan. Wah, negara yang ngasih berat deh. Negara RW berapa? Negara RW 10. Yang ketiga Prof, Yang ketiga tentang korupsi dan korosi. wah ini panjang. Negara mana Pak? Iya. Korupsi ya kan. Oligarki ini ceritanya memang panjang. Ya. Memimpin Pak, dia Pak. Jadi gini ya, kalau korupsi itu seperti mencuri sebenarnya. Iya. Korupsi itu orang Arab bilang hasad. Hasad. Ya, orang itu artinya berbuat kerusakan. Ya. Jadi memang di negara kita ini korupsi ini jadi masalah besar. Ya, masalah besar. Itu berkait dia tadi itu dengan iman, dengan akidah. Ya, dia dengan muamalah. Dia tidak merasa bahwasanya hartanya itu harta haram. Tadi itu nggak belajar fikih muamalah. Dia merasa itu harta dia ya kan. Habis korupsi pergi haji misalkan, pergi umroh misalkan. Emang Allah terima? Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan diterima. Bisanya diterima Pak. Ya. Bisanya sama pasportnya diterima. Iya itu. Biarin aja kata Allah pergi aja. Pahalanya bukan malah ini malah habis. Jadi gini ya, di akhirat nanti ada yang namanya orang yang bangkrut, muflis. Rasulullah pernah bertanya dengan sahabat, atadruna ya manil muflis. Kamu tahukah katanya siapa sebenarnya orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami ini orang yang nggak punya lagi harta yang gede-gede gitu kan, yang besar-besar, perniagaannya habis. Ya. Jadi muflis itu kan dari kata falas, iflas. Fulus itu kata fulus. Ya. Jadi udah nggak punya fulus lagi gitu ya. Muflis. Udah Enggak, orang yang muflis itu nanti adalah orang yang datang ke akhirat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji. Ya, tetapi dia menyakiti masyarakatnya. Ya, dia mencuri uang sana sini ya, dia memukul. Ya, masyarakat dirugikan. Bayangkan kalau korupsi misalkan, kan yang rugi siapa? Masyarakat kan? Berapa juta masyarakat yang dirugikan gara-gara dia misalkan orang yang harusnya sembuh nggak sembuh. Oh itu dihitung oleh malaikat nih. Dia ingat itu ketika korupsi di sini ada malaikat Raqib dan Atid. Nggak ingat itu dia. Iya kan? Walaupun orang lain nggak tahu kan, tapi malaikat Raqib dan Atid tahu. Dicatat itu. Pergi haji nggak ada mananya, pergi haji, pergi umroh nggak ada mananya, sampai duit itu dikembalikan lagi. Selagi belum dikembalikan, tidak halal hartanya itu. Hajinya, sholatnya, itu nanti di akhir ada perhitungannya itu. Kalau di sini saja kita bisa diaudit, ya kan? Di akhirat itu auditnya itu namanya hisab. Hisab itu audit, diaudit. Yang mengaudit itu adalah malaikat, dan yang menjadi saksi itu nanti tangan kita, kulit kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu al-yawma nahtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut ditutup, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, semua akan jadi saksi. Yang jadi saksi itu kulit kita, tangan kita, mata itu, semua jadi saksi. Gak bisa kita mengelak pada masa itu. Taubatlah ya kan, yang korupsi itu ya kan. Yang rugi itu kamu sendiri sebenarnya. Koruptor itu sendiri yang rugi pada akhirnya. Ya, dan secara hukumnya dia sama dengan mencuri sebenarnya. Ya, sama dengan mencuri. Cuma dia nggak ngerti, dia nggak ngerti akidah, nggak ngerti muamalah. Ya, padahal hidupnya juga nggak gembira, nggak senang, nggak bahagia, karena dia tahu sumber hartanya itu adalah dari korupsi. Ya. Nah, kalau oligarki ini adalah sebuah sistem ekonomi dengan politik, ya, yang bergabung. Oligarki ini dari dua perkataan, oli dengan garki. Ya. Kita kan ada istilah monarki kan. Kalau monarki itu monoark. Mono itu satu, ark itu kekuasaan tunggal. Itu raja-raja itu monarki. Dalam istilah ekonomi, dalam struktur pasar ada yang namanya oligopoli. Nah, ini kartel ya, seperti OPEC apa semua ya. Ini namanya oligopoli. Nah, gabungan dari monarki dan oligopoli ini, gabungan dari sistem politik dan sistem ekonomi ini, ada yang namanya oligarki. Jadi kekuasaan yang diinikan oleh sedikit. Dan ini memang di antara penyakit-penyakit demokrasi ya. Bukan saja di negara kita, bahkan di Amerika itu sendiri, itu sistemnya oligarki. Itu di antara kelemahan-kelemahan sistem politik dan juga sistem ekonomi kita. Ini memang agak susah untuk ya, kalau untuk dibicarakan itu mudah, tapi dia sudah menggulitanya. Nah, ini cukup susah. Karena itu tipikal negara-negara demokrasi itu kelemahannya adalah dia bisa menciptakan sistem oligarki. Termasuk di Amerika, di Inggris, di Rusia, ya, sistem ini memang berjalan. Itu cara ringkasnya, kalau nggak bisa kuliah ya, 1 semester. Ya, karena persoalannya fikih, pelaksanaan fikih ini di masyarakat bervariatif dan peran teknologi tidak dilarang lah ya. Seperti kita sekarang ngaji akademik. Nah, kalau jadi imam kemudian dibantu dengan teknologi boleh nggak? Misalnya sambil baca Quran, gitu ya, teknologi ya. Jadi menghindari kesalahan dan kelupaan. Ya. Karena mungkin secara manusiawi takut lupa, jadi imam baca Quran di depan atau pakai TV kayak gini gitu, bunyinya depannya, jadi kita sambil baca. Ya, itu boleh nggak secara fikih? Nah, juga secara teknologi, kalau kita bawa Quran ke toilet kan nggak etis ya, nggak etis, dan atau bahkan nggak boleh, saya nggak tahu hukumnya. Nah, sekarang teknologi juga udah maju, jangan kata Quran ya, di handphone itu bisa masuk apa aja. Nah, berarti kalau kita bawa handphone ke toilet, kira-kira hukumnya gimana? Atau misalkan supaya kita daripada bengong, dengerin Quran pakai Bluetooth, handphonenya dinyalain di luar, kuping kita dengerin Quran gitu, supaya kagak orang lain barangkali. Dari toilet Pak? Dengerinnya dari toilet kan? Iya, jadi istilah dengerinnya di toilet tapi handphonenya di luar, atau malah kita kelupaan atau emang sengaja bawa handphone ke toilet supaya nggak jatuh atau nggak hilang kan gitu. Ya, padahal di dalamnya ada Quran gitu, aplikasi Al-Quran. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Profesor, khususnya yang pertama soal kalau jadi imam, sebab lama-lama takutnya daripada salah, lama-lama takutnya robot jadi imam supaya nggak salah, nggak lupa bacaan dan seterusnya. Demikian, makasih. Oke. Yang terakhir WC Pak? Iya, tentang WC kan, boleh nggak kita bawa HP yang ada Qurannya ke WC? Saya ingin tanya Bapak yang bertanya, Bapak hafal Quran nggak? Hafal Fatihah? Fatihah apa? Surah apa lagi yang hafal? Banyak ya. Pernah masuk WC nggak? Pernah masuk WC nggak? Sudah ada masalah ya. Kita aja yang hafal Quran
bisa masuk WC ya, masa HP yang nggak boleh dimasukkan WC? Boleh saja, cuman jangan dibuka. Jangan dibuka Qurannya. Waktu di WC itu ya jangan buka Quran. Ya tidak boleh mushaf mungkin ya. Hah? Mushaf yang tidak boleh. Iya, bawa mushaf juga nggak boleh. Bawa mushaf nggak boleh. Ya, ini kan bukan mushaf, bukan macam-macam di sini. Ya, jadi jangan dibuka Qurannya. Kan kita ada apps ya, Quran itu jangan dibuka, jangan dibaca, dan jangan juga dengar Al-Quran waktu di WC itu. Misalkan HP-nya di mana gitu, kita pakai Bluetooth ya, jangan. Kalau terdengar saja. Iya, kalau terdengar kan nggak sengaja. Ini kalau sengaja membaca Al-Quran itu nggak boleh. Ya jangan, ini dalam hati pun nggak usah ya. Baca aja, masuk ke WC itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya sudah, diam saja di WC. Fokus saja, fokus ya. Fokus saja ya. Habis itu nanti waktu istinja baca doa ya, ghufranaka rabbi ya. Kemudian keluar dari itu ya, nah itu ada adabnya kan, masuk kaki kiri ya, keluar kaki kanan dulu gitu. Nah itu ada diam ya. Sudah, kalau di WC itu diam. Ya. So, jadi jangan ini ya, karena Al-Quran itu adalah ibadah. Jadi jangan buka Quran, jangan buka mushaf, jangan bawa mushaf. Ya kan? Bahkan kalau ada hal-hal yang ada bacaan Al-Quran yang kita tinggalkan itu di luar. Ya. Jadi bukan hafalannya ditinggal dulu baru masuk WC, bukan? Gimana? Hafalannya ditinggal dulu di luar, masuk WC. Berarti palanya dicopotin Pak. Ya. Jadi nggak kenapa ya. Kita sendiri kan boleh masuk ya, jadi nggak ada masalah. Pokoknya jangan dibuka ya, dan jangan disuarakan ya, pokoknya diam saja sudah ya. Oke, itu Imam baca mushaf. oh iya, imam baca itu ya, itu selagi tidak menyalahi rukun dan syarat sholat ya, maka selagi itu dibolehkan. Tapi imam tetap harus manusia ya, nggak boleh robot ya. Ya, tetap dia harus manusia ya. Jadi gitu, dia boleh saja ya. Kita kayak tadi kan, kita sholat subuh ya, imam kita baca lalu itu nggak ada masalah, karena dia tidak melanggar rukun-rukun ya, dan juga syarat-syaratnya sholat ya. Jadi dia tetap membaca Al-Quran ya, dia tetap menghadap kiblat ya, dia tetap bacaannya tartil ya. Nah itu tidak mengapa ya. Artinya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Iya betul, selagi di dalam koridor tadi itu fikih ya, rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat, that's fine ya. Oke, baik, saya rasa Cukup Pak Khalid. Oke. Sekarang tinggal Pak DKM ini mau ngasih buku pada siapa ini? Nah nanti DKM akan inilah ya. Ngasih hadiah. Anggarannya sangat bagus sekali. Ya. Ini yang pertanyaan tadi kali. Hari Sabtu ngaji di Ar-Rahmah. Cakep. Tentang akhirat dan dunia nyata. Cakep. Ilmu semakin bertambah. Cakep. Semakin terlihat kekurangan kita. Bagus. Burung cendrawasih indah bulunya. Cakep. Warna coklat campur merah. Cakep. Terima kasih Pak Desi atas hadiahnya. Semoga manfaat dan berkah. Amin.